Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel BIMAT. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi seputar peluang ya. Tapi untuk yang subbab dari bab peluang yaitu kaidah pencacahan. Ya. Kaidah pencacahan ini masuk di materi SMA ya. Dan juga dipakai untuk persiapan UTBK, juga bisa SNMPTN, SBMPTN ya, atau UTUL atau SIMAK. Nah, silahkan kalian pelajari ya. Untuk kaidah pencacahan sendiri, yang pertama akan kita pelajari adalah aturan perkalian atau pengisian tempat. Kemudian yang kedua permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Dan karena aturan perkalian itu ada beberapa jenis tipe soal, nanti akan dibahas di sini. Sedangkan untuk permutasi dan kombinasi akan ada di video selanjutnya ya. Yang pertama, kita akan mempelajari aturan perkalian. Nah, kata kuncinya adalah kegiatan yang berurutan akan kita kalikan atau dikalikan ya. Nah, langsung masuk ke soal. Suatu gedung memiliki 5 pintu masuk. Jika 3 orang hendak memasuki gedung itu, maka banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan adalah berapa? Nah, ini adalah soal SPMB tahun 2007 atau 2008 yang menggunakan kaidah pencacahan. Ya, pilihannya ada 60, 50, 30, 20, dan 10. Nah, langsung ke pembahasannya. Setiap orang menggunakan pintu yang berlainan. Nah, ada kata-kata itu ya. Menggunakan pintu yang berlainan. Sehingga ketika orang pertama itu bisa memilih ada 5 pintu yang tersedia. Dan orang kedua dapat memilih dari 4 pintu yang tersedia. Kenapa? Karena satu pintu sudah dipakai oleh orang pertama ya. Dan untuk orang ketiga, itu hanya dapat memilih 3 dari 5 pintu yang tersedia. Karena sudah dua yang dipakai oleh orang pertama dan orang kedua ya. Sehingga banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan adalah 5 dikali 4 dikali 3 hasilnya 60. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Next, soal yang kedua. Ada 3 jalur bis antara kota A dan kota B, dan 4 jalur bis antara kota B dan kota C. Tentukan banyak cara seseorang dapat mengadakan perjalanan menggunakan bis untuk pulang pergi dari kota A ke kota C melalui kota B jika jalur pulang tidak sama dengan jalur pergi. Ya, ingat berangkatnya sama pulangnya itu berbeda jalur ya. Nah, pilihannya ada di samping, langsung ke pembahasan. Jalur pulang dan pergi tidak sama. Nah, maka kita lihat tadi dari awal kota A ke kota B itu ada 3 jalur bis ya. Kota B ke kota C itu ada 4 jalur bis. Nah, sekarang dari kota C kita akan kembali ke kota A melalui B. Maka C ke B ini awalnya ada 4 jalur, sekarang tinggal 3 jalur ya, karena 1 jalur tadi sudah dipakai. Sedangkan B ke A itu tinggal 2 jalur, karena tadi awal 3 jalur sudah dipakai 1 ya. Sehingga banyaknya cara ada 3 kali 4 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 72 yang B. Ini untuk kaidah pencacahan. Mudah ya, tinggal dikali-kali aja. Soal selanjutnya, apabila diberikan angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9, tentukan yang pertama, banyaknya bilangan berbeda yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka tersebut. Yang kedua, banyaknya susunan bilangan berbeda yang terdiri dari 3 angka yang kurang dari 400 dari angka-angka tersebut. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu.
Ya, kata kuncinya adalah berbeda. Berbeda ini artinya ketika sebuah angka sudah dipakai di digit pertama, maka digit kedua tidak boleh menggunakan angka tersebut ya. Nah, karena di sini ada banyaknya bilangan berbeda yang terdiri dari 3 angka, kita buat 3 kotak ya, atau 3 digit. Digit pertama kita isi dengan 6. Kenapa? Karena ada 6 angka ya, dari 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Ada 6 angka tersedia. Sedangkan digit kedua diisi oleh 5 angka. Kenapa? Karena 1 angka sudah ditempati pada digit pertama. Dan digit ketiga tinggal 4. Karena sudah dipakai di digit sebelumnya. Oke, jadi banyaknya susunan ada 6 dikali 5 dikali 4 hasilnya adalah 60. Poin kedua, banyaknya susunan bilangan berbeda yang terdiri dari 3 angka yang kurang dari 400. Nah, di sini ada kata-kata kurang dari 400 ya. Maka kita buat lagi 3 digit ya. Kemudian depan itu ada angka 3 yang boleh menempati digit pertama, berarti dia akan muncul 300-an. Mungkin juga 2, jadi 200-an, karena kita yang diminta itu kurang dari 400 ya. Maka depan itu kita kasih angka 2, karena ada 2 angka yang boleh menduduki digit pertama. Kemudian untuk digit kedua semua boleh, karena sudah 200-an atau 300-an itu pasti sudah di bawah 400. Namun karena ada kata-kata berbeda, maka berkurang 1 karena sudah dipakai di digit yang depan ya. Jadi tinggal 5. Nah, belakang sendiri juga berkurang lagi, jadi tinggal 4. Maka banyaknya susunan yang mungkin kita kalikan 2 kali 5 kali 4 hasilnya adalah 40. Mudah ya? Oke, next ke soal selanjutnya. Diberikan angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Tentukan banyaknya bilangan genap yang dapat disusun dari 5 angka pada angka tersebut apabila, ya, yang pertama, boleh terdapat angka yang sama. Yang kedua, tidak boleh ada angka yang sama. Oke. Kita langsung ke pembahasannya. Boleh sama ya yang pertama itu. Nah, maka kita buat 5 kotak atau 5 digit. Dan belakang itu langsung kalau ada syarat ganjil atau genap dari belakang ya. Karena bilangan genap itu kan ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Maka ada 5 angka. Kemudian langsung pindah ke depan. Depan itu 1 sampai 9, karena 0 nggak boleh di depan ya. Kalau 0 di depan nanti angkanya jadi 4 digit ya. Jadi 0 nggak boleh di depan, hanya angka 1 sampai 9. Nah, disusul untuk digit kedua, ketiga, dan keempat itu semua angka boleh sama ya. Nah, jadi banyaknya susunan kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 45.000. Poin kedua, tidak boleh ada angka yang sama, maka kata kuncinya adalah berbeda. Nah, untuk berbeda ini ada hati-hati, karena 0 itu tadi termasuk genap, dan 0 juga tidak boleh ada di depan, maka yang mengandung 0 kita pisahkan dulu ya. Nah, yang pertama ini kalau 0 menduduki digit paling belakang, maka ada 1 angka di belakang yaitu 0, lalu kita pindah ke depan sendiri ya. Depan itu angka 9 ya, ada 9 angka maksudnya dari 1 sampai 9. Kemudian digit kedua itu semua boleh. Semua boleh tapi sudah dipakai di depan dan di belakang 1. Maka tinggal 8. Diikuti selanjutnya 7. Diikuti lagi selanjutnya berkurang 1, 6. Maka banyaknya susunan apabila digit paling belakang itu 0, itu adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 1, 3024. Nah, langkah kedua, apabila yang digit belakang itu selain 0. Selain 0 berarti angkanya ya 2, 4, 6, dan 8. Maka ada 4 digit ini ya,
yang bisa menduduki digit paling belakang. Kemudian kita langsung tarik ke depan. Ya, kenapa ada 8? Karena yang depan itu kan yang boleh menduduki angka hanya 1 sampai 9. Tapi dari 1 sampai 9 sudah terpakai 1 digit di paling belakang ya. Sehingga tinggal 8. Nah, selanjutnya kok 8 lagi? Nah, ini untuk digit kedua itu angka 0 boleh ikut. Jadi digit kedua itu yang boleh menduduki digit kedua itu ada angka 0 sampai 9. Jadi kan total ada 10 nggih. Tapi sudah dipakai 1 di depan dan 1 di belakang. Maka 10 kurang 2 ya jadi 8. Begitu pula digit selanjutnya berkurang 1, digit selanjutnya juga berkurang 1 ya. Sehingga banyaknya susunan 8 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 4 itu 10.752. Dan kita tambahkan maka menghasilkan 13.776 susunan angka ya. Mudah ya. Nah, ini emang agak ribet kalau yang ada syarat ganjil genap lebih dari 400 kurang dari 300 ya. Kita harus jeli-jeli melihat banyaknya angkanya ya. Nah, sekian yang dapat bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa beri komentar atau kamu mau Bu Sani membahas soal yang kamu rasa masih bingung, boleh ya. Ikuti video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.